Di dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam An-Nasa'i dari Abi Darda, bagaimana pentingnya untuk mendirikan salat berjamaah. Ma min thalathatin fi qaryatin wala badawin la tuqamu fihimus salatu illa qad istahwadha alaihimus syaitanu fa'alaikum bil jamaah fa innama ya'kulu adh-dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Itu peringatan Nabi. Tiada 3 orang berada di suatu kampung atau berada di suatu negeri, kota, atau berada di daerah perkampungan, pedalaman, padang pasir, di badawah. Makanya kalau 3 perjalanan, hendaklah didirikan di situ salat berjamaah. Kalau tidak dilakukan, istahwadha alaihimus syaitan. Orang itu dikuasai dan mudah digoda oleh syaitan. Fa'alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu berjamaah. Fa innama ya'kulu adh-dhi'bu minal ghanam. Sesungguhnya serigala hanya akan memakan dari kawanan kambing itu. Siapa? Al-Qasiyah. Al-Qasiyah yang terpisah dari kawanannya. Hati-hati. Selama berjamaah, syaitan lemah. Tapi kalau sudah memisah dari jamaah, syaitan punya kesempatan untuk menguasai orang tersebut. Inilah betapa pentingnya. Jadi kedudukan salat berjamaah di dalam Islam bukan hanya sebatas mendapatkan pahala berlipat ganda, bukan. Tapi di dalamnya ada apa? Ada ikatan kebersamaan yang membuat orang menjadi kuat dan kokoh berhadapan dengan godaan. Di antaranya, bukan hanya pahala saja yang berlipat ganda, tetapi juga orang yang berjamaah memiliki kekuatan untuk membendung apa? Godaan dan penguasaan oleh syaitan. Nah, mudah-mudahan setelah ini kita semua menjadi orang-orang terdepan di dalam menggerakkan salat berjamaah di tempat kita masing-masing. Nanti kita bicarakan bagaimana yang wanita. Belum sampai saya ke sana nanti. Akan sampai ke sana, tidak mungkin. Mengaji sabar. Karena sekarang kan fatwa bermacam-macam. Dengan hadis salatul mar'ah fi baitiha, salat wanita di rumahnya afdal. Nah, saya tahu fatwa itu sudah kemana-mana. Nantilah kita bahas. Jadi bertanang-tanang mengaji. Nah, sesudah kita dengarkan dalil-dalil yang mendorong kita untuk berjamaah, tentu kita harus tahu pula, ada tidak dalil-dalil yang membuat kita cemas? Ya. Dalil-dalil yang memperingatkan kita jangan sampai meninggalkan salat berjamaah tanpa uzur.
Di dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'al munadi falam yamna'hu min ittiba'ihi uzrun." Qalu wa mal uzur? Qala khawfun aw maradun lam tuqbal minhu as-salatu illa allati shalla. Ada ancaman. Siapa yang mendengarkan seruan untuk melakukan salat, tidak ada yang menghambatnya untuk mengikuti panggilan itu melainkan uzur. Para sahabat bertanya, apa uzur itu ya Rasulullah? Qala khawfun. Satu, takut, cemas. Terancam jiwanya, terancam badannya, terancam hartanya. Au maradun, atau sakit. Nah, sakit dia. Kalau tidak ada uzur, lam tuqbal minhu shalah. Tidak diterima darinya salat allati shalla yang dia lakukan, yang tidak memenuhi panggilan untuk datang berjamaah itu. Nah, ini juga di dalam riwayat Imam Ibnu Majah. Man sami'an nida, siapa yang mendengarkan seruan, falam ya'tihi, dan dia tidak datang memenuhi seruan itu, fala salata lahu, tidak ada salat baginya illa min uzrin, kecuali kalau karena uzur. Dan begitu juga seseorang yang rajin berpuasa siang hari, bangun di malam hari, la yashhadu jum'atan wala jamaah, tapi tidak hadir berjumat dan tidak hadir berjamaah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Jami' At-Tirmizi? Hadza finnar, orang ini di neraka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna athqala salatin 'alal munafiqina salatul isya wa salatul fajr." Sesungguhnya salat yang terberat bagi orang munafik. Ini peringatan Nabi ini bisa jadi standar ukuran untuk memeriksa diri sendiri. Tapi sayang kalau kaji seperti ini dipakai orang untuk memeriksa orang lain. Dirinya nak nyopreso jo hadis itu doh. Nah, jadi hadis ini lebih utama memeriksa Pak. Nah, tapi kadang-kadang kita mengaji itu kan diri orang preso, ale dengar kaji buya tadi itu. Apa kata Nabi? Inna asqala salatin 'alal munafiqina, sesungguhnya salat terberat bagi orang munafik untuk melaksanakannya, salatul isya wa salatul fajr, salat isya dan salat subuh, itu paling berat bagi orang munafik. Isya mata tekan tua, subuh jago terlambat. Walau ya'lamuna ma fihima, kalau seandainya mereka mengetahui apa rahasia di dalam dua salat itu, apa yang akan mereka peroleh, apa manfaat yang akan mereka dapat, seandainya mereka tahu. Kan kalau mereka tu tanda mereka tidak tahu tu, makanya barik. Ini kalau ada 6 barik salat isya, barik salat fajar, salat subuh, itu tanda tidak tahu tu. So, kalau seandainya tahu mereka,
la atauhuma walau habwa. Tentu mereka akan datang menunaikan dua salat itu walaupun harus merangkak. Walaqad hamam. Sesungguhnya ada keinginan di dalam hati saya, kata Nabi, an amura bis salah fatuqam. Saya perintahkan orang untuk salat, kemudian salat didirikan. Thumma amura rajulan. Kemudian saya perintahkan seseorang untuk salat menjadi imam orang lain. Jadi ada rasa itu ingin dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemandangan azan, kemudian beliau wakilkan orang menjadi imam. Nabi mau ke mana? Thumma antalik. Kemudian saya bergerak, ma'i birijalin, bersama saya ada kawan-kawan atau orang-orang yang menemani saya, ma'ahum hizamun min hatabin, membawa seikat kayu bakar. Nah, min hizamun min hatab ila qaumin. Nabi pengen datang ke suatu kaum la yashaduna as-salat, yang tidak melaksanakan salat, fa uharriqa alaihim buyutahum binnar. Saya bakar rumah mereka itu dengan kayu bakar itu. Jadi di sinilah para ulama nanti di dalam menentukan hukum salat berjamaah itu apakah wajib atau tidak wajib. Walaupun terjadi perbedaan pendapat antara satu dengan yang lainnya, tetapi mereka sepakat sebenarnya. Apa kesepakatan mereka? Salat berjamaah tidak boleh dipandang enteng. Nah, sekarang yang terjadi apa? Dipandang enteng. Kalau dihitunglah jumlah orang ada di komplek, tidak usah yang perempuan dulu, laki-laki saja sadonya. Muslim, seandainya mereka hadir ke rumah Allah ketika azan berkumandang, ambo yakin besok pengurus musajid akan berfikir untuk memperluas masjid. Tak tamuek itu. Cuma kan persoalannya sekarang apa? Mereka yatahawan, memandang ringan, memandang enteng saja. Jangan tiba-tiba lah hendak ke baju, tidak bisa begitu. Ulama walaupun berbeda mereka dalam meletakkan hukum, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, tapi mereka sepakat bahwa apa? Meninggalkan salat berjamaah itu bukanlah pekerjaan yang diizinkan, dan memandang entengnya tidak dibenarkan. Nah, tapi yang terjadi itu. Yang terjadi. Nah, sekarang sudah dapat kita sejarah salat berjamaah, kemudian anjurannya, kemudian yang ketiga ancamannya.